Salam sehat. Kita bahas tentang hipertensi. Hipertensi adalah tensi di atas normal. Jadi orang yang menderita hipertensi artinya orang tersebut tensinya di atas normal. Kalau kita bicara tensi, maka tensi itu terdiri dari sistol dan diastol. Kalau di tensi itu bunyi pertama adalah sistol, bunyi kedua adalah diastol. Perkumpulan dokter ahli jantung di Indonesia menyampaikan bahwa normalnya tensi ya untuk sistol itu 100 sampai 139, diastolnya adalah 60 sampai 89. Jadi kalau ada orang tensi 100/60 masih dalam batas normal. Tensi 135/85 itu masih dalam batas normal. Nah, bila tensi di atas 140 per di atas 90 baru masuk kriteria hipertensi. Orang hipertensi di dalam darahnya kadar natrium atau sodiumnya cukup tinggi. Sehingga pada orang hipertensi harus mengurangi natrium atau sodium. Caranya apa? Makanan yang dimakan harus rendah kadar natrium atau sodiumnya. Mengurangi betul. Boleh tidak dalam arti nol, tetapi mengurangi dengan sangat. Untuk minuman yang mengandung sodium itu apa sih? Soda. Sehingga orang hipertensi harus mengurangi betul soda. Kemudian makanan atau kandungan sodium itu di mana sih? Di garam. Ya, sodium klorid itu adalah garam dapur. Sehingga makanan yang asin itu berarti mengandung sodium klorid. Sehingga kalian yang hipertensi harus mengurangi kacang asin, telur asin, kecap asin, atau makanan-makanan yang asin. Sehingga orang hipertensi harus rendah garam. Dietnya adalah rendah garam. Ya. Boleh tidak harus nol. Boleh tidak harus non garam. Ya, boleh tapi sedikit sekali. Rendah banget. Ya, itu. Ukuran garam itu secara normal maksimal adalah kira-kira 1 sendok teh. Ya, itu maksimal. Jangan lebih dari itu. Ya. Kemudian apalagi di samping tadi makanan-makanan yang asin, itu ada pada makanan yang mengandung sodium benzoat. Sodium benzoat itu adalah pengawet. Jadi semua makanan yang memakai pengawet maka harus dihindari. Minimal dikurangi lah, ya, jangan terlalu sering. Ya. Lebih bagus kalau bisa menghindari. Nah, kemudian apalagi monosodium glutamat itu adalah bisa disingkat dengan MSG. Itu adalah membuat gurihnya makanan. Ya, ada di mie instan, ada di makanan cepat saji, ya, itu banyak mengandung MSG. Dan otomatis berarti harus dikurangi dengan sangat. Ya. Dihindari, dikurangi, ya. Boleh makan. Boleh makan. Tetapi kayak misalnya mie instan, boleh makan mie instan. Bumbunya saja yang dihilangin, ya. Dan itu pun juga jangan terlalu sering. Artinya boleh. Boleh makan makanan yang mengandung MSG, tetapi jangan terlalu sering, ya, itu. Nah, sekarang sudah tahu semua kan? Tadi minuman yang mengandung sodium itu adalah soda, kemudian makanan-makanan yang mengandung sodium klorid itu adalah yang isinya ada garamnya. Kemudian makanan yang ada pengawetnya itu adalah ada sodium benzoatnya, kemudian membuat gurih makanan itu adalah monosodium glutamat atau MSG. Ya. Saya tidak perlu menyebut makanan apa saja, tapi artinya yang ada di depan mata kita di minimarket, supermarket itu adalah
kayak soda gembira, berarti otomatis harus dikurangi. Makanan-makanan yang asin, telur asin, kacang asin, kecap asin, ikan asin, itu semua harus dikurangi betul. Makanan-makanan yang mengandung pengawet harus dikurangi, ya. Kemudian makanan yang mengandung MSG juga harus dikurangi dengan sangat, ya. Itu ya yang perlu Anda ketahui untuk kalian yang hipertensi dan yang berpotensi. Artinya berpotensi itu kalau orang tua kalian, entah itu bapak atau ibu atau simbah kalian ada yang hipertensi, maka Anda sebagai anak, sebagai cucu itu punya potensi untuk hipertensi karena faktor genetik atau keturunan. Yang mana faktor genetik ini biasanya munculnya umur 35-40 ke atas. Sekalipun pada saat remaja sering darahnya rendah, tensinya rendah, tetapi umur 35 atau 40 baru muncul, bisa naik ya. Sehingga orang-orang yang punya potensi dari awal dikurangi semuanya. Ya, dikurangi ya. Dihindari boleh, tidak dihindari pun boleh, tetapi dikurangi dengan sangat. Itu ya yang perlu saya sampaikan tentang makanan-makanan yang harus dikurangi atau dihindari oleh penderita hipertensi. Salam sehat.